Karena kebayangkan ya, ekonomi di kota Jogja kayak apa gitu ya. Bahkan 24 jam. Aman nggak sih kalau misalkan kita ngasih data ke BPS? Iya, ya. Itu biasanya kalau tugas BPS itu mereka bawa tanda pemenang. Tapi data kita itu yang paling banyak juga digunakan oleh mahasiswa biasanya. Selamat datang di Ngonten. Oke, jadi pada episode pertama kali ini kita bakal ngobrolin tentang BPS dan narasumber yang kami hadirkan di sini sangat luar biasa, yaitu Kepala BPS Kota Yogyakarta, Ibu Mainil. Selamat siang, Ibu Mainil. Selamat siang. Kalau misalkan kata orang itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin Ibu bisa sedikit perkenalan kepada teman-teman semua. Oke, saya Mainil Asni. Saya sudah di Kota Jogja ini, Kepala BPS Kota Jogja 1 tahunan lebih lah ya. Ya, artinya masih baru gitu. Meskipun di BPS-nya ini sudah terbilang cukup lama, ya 1/4 abad lebih lah kira-kira. Gitu ya, begitu kira-kira. Oke, nah ini kan mumpung kita kedatangan Ibu Kepala BPS Kota nih. Nah, kita mau nanya sebenarnya BPS itu apa, Ibu? BPS itu apa ya? Yang pasti BPS itu singkatan dari Badan Pusat Statistik, pastinya ya. Yang pertama, jangan salah dengan BPJS ya. Ini BPS ya. Bukan jadi, BPJS ya. Bukan BPJS. Oke. Jadi BPS itu adalah institusi secara vertikal yang memang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan data, nanti mengolah data hingga menyajikannya. Oke. Itu. Jadi tugas kita sehari-hari ya ke lapangan, mencari data, nanti kita olah dan kita sajikan untuk pengguna data. Itu pasti. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya gambaran dari apa itu BPS gitu. Dan kemudian kalau misalkan tadi kan Ibu udah jelasin secara dikit nih. Nah, boleh nggak sih Ibu terkait dengan rinci dari kegiatan BPS itu apa aja, Ibu? Iya, jadi orang banyak beranggapan bahwa BPS itu sensus penduduk gitu ya. Iya, sensus gitu. Sensus. Jadi sebenarnya tidak sekecil itu, karena kalau sensus ya kita punya hanya 3 sensus ya. Sensus penduduk, sensus pertanian, sama sensus ekonomi. Ya. Tapi di luar sensus kita punya banyak sekali survei dan pendataan-pendataan apapun namanya, itu yang setiap tahun ada yang rutin, ada yang baik kebutuhan itu diadakan tahun itu, kemudian tahun berikutnya nggak ada. Jadi yang rutin biasanya ada Susnas namanya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini biasanya output itu ya tentang kemiskinan gitu. Ada juga Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, ini outputnya nanti pengangguran. Ada yang rutin setiap minggu malah kita ke lapangan, ya itu survei harga. Nah, outputnya nanti itu inflasi. Perkembangan harga gitu. Ya, jadi ini memang secara rutin ada itu tadi, ada mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan untuk pertumbuhan ekonomi kalau di tingkat provinsi, dan ke depan juga di tingkat kabupaten kota 3 bulanan nih pertumbuhan ekonomi. Dan ada yang tahunan. Nah, kalau yang 3 tahunan atau 10 tahunan ya sensus tadi. Sensus. Iya. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan ada 3 sensus. Kira-kira itu di tahun berapa aja nih, Bu, biar teman-teman semua tahu nih. Oh ya, jadi sensus penduduk pokoknya di tahun yang akhirannya 0. Ya. Kemudian itu mulai dari tahun 70, 80, 90 gitulah kira-kira. Kemudian ada sensus pertanian, itu yang berakhiran 3. Nah, karena kita 2023 pas ini. Ya, berarti lagi ada sensus pertanian. Betul. Dan beberapa ini masih dalam tahap pengolahan kalau kita udah selesai yang kota, karena kita sedikit ya namanya kota pertanian. Kemudian sensus ekonomi. Ini tahun 2026 nanti. Setiap yang berakhiran 6.
Nah, ini biasanya kota agak lebih ya wow Wah, gitu. iya. Karena kebayangkan ya, ekonomi di kota Jogja kayak apa gitu ya. Bahkan 24 jam. 24 jam. Apalagi Malioboro gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Karena Jogja terkenal sebagai kota wisata, Betul. jadi perekonomian selalu jalan Iya, gitu. betul. Oke, dan tadi kan kalau misalkan Ibu sudah jelasin nih, tadi kalau BPS itu ada survei-survei yang dilakukan. Nah, sebenarnya survei BPS itu fungsinya buat apa, Ibu? Kalau secara umum, hasil dari pendataan kita itu digunakan oleh pemerintah sebenarnya untuk mengambil kebijakan. Katakanlah ketika kita Susnas ada angka kemiskinan, nah ini kan pemerintah harus mengambil kebijakan terkait itu, gitu ya. Seperti kemarin yang terakhir kita ada pendataan Reksosek, Ya, registrasi sosial ekonomi. Ini kita juga untuk mendata seluruh masyarakat dari berbagai level. Pokoknya 100% masyarakat, kita nggak peduli apakah dia miskin, kaya, ataupun apapun istilahnya gitu. Jadi ini biasanya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan. Gitu. Jadi pemerintahnya dalam arti luas ya, kementerian, lembaga gitu. Di samping juga pastinya kalau perguruan tinggi untuk penelitian ya. Iya, untuk penelitian. Mungkin nanti juga bikin skripsi, tesis, mungkin disertasi nanti ke depan kan pakai itu juga. Iya, betul. Amin ya. Amin. Ya. Oke, nah kalau misalkan survei-survei itu kan nggak semuanya ya, nggak semuanya bisa diwawancarai lah, secara gampangnya. Nah, kemudian masyarakat itu biasanya itu ada pertanyaan nih, kayak aman nggak sih kalau misalkan kita ngasih data ke BPS? Iya ya. Jadi ya memang kita setiap petugas kita juga kita bekali dengan pelatihan ya. Pelatihan. Termasuk juga mereka dilatih untuk bagaimana menghadapi responden gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang macam-macam ya, namanya juga masyarakat kita sudah sangat cerdas sekarang gitu. Nah, ini petugas kita itu sebenarnya bisa dikenali dengan baik, kemudian mereka juga bisa secara kalau yang sensus itu bahkan dengan atribut lengkap misalnya ya. Jadi ada tanda pengenal lah minimal pastinya ada gitu. Jadi mereka itu setelah dilatih bagaimana menghadapi masyarakat dan masyarakat bertanya ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, itu mereka sudah bisa menjawab harusnya. Jadi kan mereka dibekali juga dengan teori-teori seperti itu dari masyarakatnya gitu. Nanti ketika mereka bertanya ke masyarakat gitulah. Oke, jadi kalau misalkan masyarakat itu ngasih data ke BPS, jadi jangan takut ya. Oh, jangan takut, karena memang ada undang-undang sih, ada undang-undang yang mengatur itu bahwa kerahasiaan data masyarakat itu dijamin undang-undang. Dijamin undang-undang. Jadi buat teman-teman di sana yang nanti mungkin terkena sebagai sampel ya, sebagai sampel, jangan takut teman-teman ya untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Karena ada undang-undang. Karena ada undang-undang yang melindungi. Jadi kalau ada yang bocorkan, ini ada sanksi pastinya. Namanya undang-undang gitu ya. Nah, kemarin itu sempat viral ya kasus-kasus yang kayak misalkan petugas sensus yang ternyata hanya kedok gitu ya, ataupun ada oknum lah. Oknum yang menyalahgunakan seperti itu. Nah, sebagai masyarakat umum nih, sebagai masyarakat awam, itu bagaimana sih cara agar tidak salah dalam mengenali ini petugas BPS yang sedang melaksanakan survei atau sensus dan yang bukan? Iya. Jadi biasanya kalau petugas BPS itu mereka bawa tanda pengenal. Tanda pengenal. Jadi kalau survei-survei memang kadang kita tidak melengkapi dengan atribut ya. Mereka hanya membawa tanda pengenal, surat tugas dari kita, dan mereka memang sudah kita minta ketemu dulu dengan penguasa wilayah. Mulai dari Pak Camat, Pak Lurah, hingga RT. Jadi artinya bisa ditanyakan apakah mereka sudah ke Pak RT dan lain-lain. Kalau memang itu resmi dari kita, itu jalurnya seperti itu gitu. Tapi kalau sensus ini kita melengkapi dengan atribut lengkap itu tadi. Jadi ada rompinya, ada mungkin topinya kalau ST gitu, warna hijau kalau sensus pertanian gitu. Nanti kalau sensus penduduk warna biru gitu. Nah, jadi ada ininya lah atribut-atribut. Termasuk biasanya ada
map atau tasnya juga ada logonya logo, BPS. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan lagi ada petugas yang datang, itu Betul. teman-teman tenang aja, bisa mungkin tanyakan untuk surat tugasnya atau seperti apa ya. Betul. Jadi lebih valid gitu ya kalau yang datang itu adalah petugas dari BPS. Betul. Jadi kalau tidak bisa menunjukkan surat tugas, ya barangkali teman-teman bisa tanya ke BPS lah, Ya. lewat telepon atau lewat apa juga kita akan layani. Kemudian nih, nah kami kan kayak misalkan akademisi ya, mahasiswa itu sebenarnya data dari BPS itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum tidak? Oh bisa sekali. Jadi memang walaupun utamanya kita digunakan oleh para pengambil kebijakan ya, tapi data kita itu yang paling banyak juga digunakan oleh mahasiswa biasanya. Apakah untuk skripsi, tesis, disertasi atau penelitian-penelitian lainnya gitu. Termasuk juga sebenarnya dari perusahaan yang memang membutuhkan itu bisa gitu. Jadi kalau sudah official, jadi sudah keluar di web kita, itu silahkan siapapun gitu. Jadi yang kita tidak bisa memberikan itu adalah data individu. Oh, data individu. Karena memang ada perlindungan keamanan tadi. Jadi bahwa data individu itu tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan. Sama sekali tidak boleh. Apapun alasannya. Oke. Itu kalau dari BPS gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi penelitian nih butuh data, nah itu bisa banget nih pakai data dari BPS. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya nih, ya kalau dari kan data tadi bisa dipakai. Nah itu kalau mau minta data, khususnya ke BPS Kota Jogja nih, nah itu kira-kira bagaimana alurnya ini? Ya, jadi kalau sekarang kan semua sudah dipermudah ya, sudah zaman digital sekarang ya. Kalau zaman dulu oke lah, kalau mau minta data itu harus datang ke Katamso gitu ya, ke kantor kita gitu, ke perpustakaan gitu. Tapi kalau sekarang ini bisa dengan menggunakan email bisa, atau dengan kita juga ada chat barangkali yang selalu timnya siap untuk menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi bisa melalui apapun sekarang. Kita siap memberikan jika ada. Tapi tadi saya ingatkan bahwa kalau data individu diminta, nah itu kita tidak ada. Oke, jadi seperti ya teman-teman untuk alur dari permintaan data gitu ya. Jadi semakin kesini semakin mudah, BPS juga semakin mudah untuk menyajikan data. Jadi buat teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah repot gitu ya. Sekarang zaman serba digital gitu ya, Bu ya. Jadi lewat HP aja kita bisa dapat apapun. Gitu. Betul. Jadi nggak perlu mempersulit diri harus datang ke sini gitu ya. Jadi cukup dengan email juga kita akan tanggapi. Mungkin sekarang apapun lah, dengan WA, mungkin media sosial, mungkin juga dengan apa ya, Japri barangkali ya, atau apapun lah istilahnya sekarang. Insya Allah kita penuhi permintaan teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk episode 1 kali ini kita sudah membahas nih, sudah mengulik semua tentang BPS. Nah, kemudian dari yang terakhir nih Bu, daripada pesan-pesan nggak buat masyarakat terkait dengan BPS? Ya, jadi barangkali untuk masyarakat, jika Bapak Ibu teman-teman semua menjadi sampel dari survei BPS, mohon untuk bisa menerima petugas kita. Jika khawatir tadi bisa ditanyakan surat menyuratnya, karena data dari kita semua ini, dari Bapak Ibu sekalian, itu sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Apapun kebijakannya, ya, kebijakan kemiskinan, kebijakan barangkali alih, apapun lah istilahnya terkait ketenaga kerjaan dan lain-lain, ini sumbernya dari data Ibu semua yang kita data ketika ke lapangan itu. Jadi mohon tidak perlu khawatir, bisa ditanya surat tugas mereka, dan ini asli dari kita. Oke. Ya, mungkin itu. Teman-teman, mungkin sekian ya untuk episode pertama kali ini, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.